kelompok 7 akan membahas tentang persamaan kimia, penyataan reaksi, dan hukum-hukum dasar kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya Muhammad Ibnu Sandiko. Saya Raffi Jaraja Jayari. Saya Zara Udananya. Oke, ini materi yang pertama kita pelajari adalah persamaan kimia. Umumnya ya, umumnya reaksi kimia itu tulisnya kayak gini. Direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Nah, A, B, C, D ini namanya unsur ya. Unsur-unsur ini bisa juga punya angka kayak gini, 1, 2, 3, 4. Nah, angka-angka ini 1, 2, 3, 4 itu namanya koefisien. Nah, ada lagi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau angka-angka yang gede ini namanya molekul. Jadi itu di depan unsuran. Nah, untuk materi kedua ada fase kimia. Nah, kalian tahu kan? Itu wujud-wujud benda itu ada 3, padat, cair, sama gas. Nah, itu kalau di kimia ada 4, padat, cair, gas, sama larutan. Nah, kalau padat itu dalam fase kimianya solid, kalau cairan liquid, kalau gas ya gas masih. Nah, kalau larutan aqueous ya. Nah, untuk materi ketiga ada deskripsi reaksi. Nah, ini buat supaya kita bisa mengubah reaksi kimia jadi deskripsi. Ini contohnya nih, N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Nah, itu salah. Deskripsinya gini jadinya, 1 molekul gas hidrogen direaksikan dengan 3 molekul gas hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia. Nah, ini yang kelima nih, penyetaraan reaksi. Ini kita udah belajar nih di semester 1, tapi ini kita pakai cara yang lebih cepat lagi. Ini contohnya nih, AlOH3 direaksikan dengan Na2SO4 menghasilkan Al2SO43 dan NaOH. Nah, jadi pertama-tama nih, cari patokan atau senyawa yang paling susah untuk dibaca atau yang terlihat paling susah. Ini kayak gini nih, A. Contohnya nih, Al2SO43 paling banyak kan angka sama hurufnya. Nanti kita kotakin aja. Nah, habis itu unsur-unsur dalam senyawa ini disetarain sama unsur-unsur yang lain nih di luaran. Kayak nih, Al di kanan ada 2 koefisien, sedangkan Al di kiri cuma ada 1. Nanti diubah, itu SO4. Nih, kalau yang di kotak ini ada 3 nih di kanan, sedangkan kalau yang di kiri ada 1. Na kanan cuma ada 1, tapi Na di kiri ada 2. Nah, misalkan ada ini 3 nih dari SO4 nya. Na yang ini jadi 6, Na di kanan, karena kan Na kiri ada 2, bisa dapat 3 dari SO4. 3 kali 2 6, jadi 6 Na. Hasilnya gini, 2 AlOH3 plus 3 Na2SO4 menghasilkan Al2SO43 plus 6 NaOH. Nah, habis itu ada materi baru, hukum-hukum dasar kimia. Ini hukum-hukumnya ada 4. Tapi untuk kali ini kita belajar 2 aja. Pertama, hukum kekekalan massa dari Law Fisher. Contohnya nih, NaOH plus Cl2 menghasilkan NaCl. NaOH masanya 10 gram, Cl2 masanya 3,5 gram. Nah, kalau digabung jadi NaCl masanya berubah menjadi 13,5 gram. Nah, ini baru nih hukum yang kedua dari hukum-hukum dasar kimia, itu hukum perbandingan tetap.
plus Cl2 menghasilkan MgCl2. Mg masanya 15 gram, Cl2 masanya 10 gram. MgCl2 masanya 25 gram. Nah, ini kita cari nih rasio yang tepat nih. Coba 15 kalau dibagi 5 berapa? 3. 10 gram kalau dibagi 5 2. Nah, berarti ini rasionya pakai pengalihan 5 nih. Ini ada 3 sama 2 rasionya nih, rasio dari Mg sama Cl2. Nah, untuk MgCl2 kita tinggal kaliin, sehingga tinggal dibagi 5. Tadi kan 25 gram dibagi 5 berapa? 25 bagi 5 ya, perbandingan massa C dan O dalam CO adalah 3:4. Jika 9 gram karbon direaksikan dengan 16 oksigen, maka setelah reaksi berapa sisa massanya? Nah, supaya variasi 2 ini dia ada sisa massanya ya. Nah, pertama kita tulis reaksinya C plus O2 menghasilkan CO. Kita tulis reaksinya di bawahnya, reaksi C sama O 3:4. Untuk cari CO tadi kita tinggal jumlahin aja, 3 sama 4 ini 7. Terus kita tulis nih itu massa yang udah diketahuinya 9 sama 16. Kalian 3 apa yang hasilnya 9? 3 kali 3 berarti ini 3. Kalian 4 apa yang hasilnya 16? 4 kan? Nah itu kan beda kan, itu ya pengalihannya. Kita nanti nih. Nah untuk yang CO kita pakai pengalihan yang paling kecil yang tadi ini 3. Jadi 7 kali 3 21. Ini udah ketemu nih massa CO nya 21 gram. Nah kalau yang tadi nih beda tuh pengalihannya. Kita coba nih kalikan rasionya pakai pengalihan yang terkecil 3. 4 kali 3 berapa? 12. 16 kali 16 kurang 12 berapa? 4. Karena berarti sisa massanya itu 4 gram. Soal nomor 1. Jadi persamaan kimia ini kita menentukan produk dan reaktan. Untuk produk ada di sebelah tanda panah. Dan untuk reaktan ada di sebelah kiri tanda panah. Perhatikan persamaan kimia untuk logam dan asam klorida berikut. Mg mereaksikan HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Dari reaksi di atas tuliskan fase atau wujud dari masing-masing senyawa dan tuliskan reaksi setaranya. Pertama saya akan menuliskan fase atau wujudnya. Mg karena di belakang ada simbol S maka Mg adalah solid. Dan untuk HCl karena di belakang ada simbol aqueous maka HCl adalah aqueous. Dan untuk MgCl itu aqueous dan H2 adalah basic. Tahap pertama dari senyawa yang paling susah yaitu MgCl2. Lalu setarakan unsur-unsur di MgCl2 dengan unsur-unsur lainnya yang sama. Di sini karena H di kiri ada 1 dan H di kanan ada 2, lalu Cl kiri ada 1 dan Cl kanan ada 2, maka karena H dan Cl kiri tempatnya sama, maka keduanya dijadikan 2. Lalu reaksi setaranya adalah Nomor 3, perhatikan reaksi berikut. Dari
dari dulu yang paling kompleks. Nah, kita tulis dulu nih unsurnya. NA di bagian kiri ada 2, sedangkan NA di bagian kanan ada 1. Nah, kita tulis 2 di depan NA bagian kanan. CO3 di bagian kiri ada 1, dan CO3 di bagian kanan ada 1. Berarti ini udah setara. Nah, H kiri itu ada 2 dan H kanan juga ada 2. Berarti ini udah setara. Cara nomor 4. Di sini berikut adalah persamaan kimia bahan total besi dalam dasar 4. Fe direaksikan H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 dan H2. Tentukan nilai A, B, dan C berturut-turut. Jadi di sini kita tulis dulu. Bisa dilihat F yang di bagian kiri itu ada 1, sedangkan F yang di bagian 2 itu ada 2. Jadi kita tulis 2 di bagian FM bagian 4. Nah, sedangkan bisa dari sini SO4 yang ada di kiri hanya 1, sedangkan SO4 di kanan ada 3. Kita taruh angka 3 di depan H2. Nah, karena H-nya itu di depan ada 3 dan berbeda dengan H yang di kanan, kita taruh juga 3 di depan H bagian kanan. Jadi hasil A, B, dan C adalah A sama dengan 3, B sama dengan 1, lalu C adalah 3. Kalau tutup direaksikan 28 gram nitrogen dengan 6 gram hidrogen menghasilkan akan kita terjadi reaksi 2F2 direaksikan 3H2 menghasilkan 2NH3. Masalah kimia yang dihasilkan adalah 2N2 direaksikan 3H2 JH2 dihasilkan 2NH3. Jadi massa gas nitrogennya itu 28. Gas hidrogennya itu 6. Berarti 2 ditambah 6 itu hasilnya kan 34 gram. Maka masanya sama dengan 34 gram. Nah, pembagian massa karbon oksigen dan karbon dioksida adalah 3 karbon dioksida dengan 11 gram oksigen. Maka tentukan apakah zat dan berapa massa karbon dioksida yang terbentuk. Pertama kita tulis cek direaksikan O menghasilkan CO2. 3 banding 8, jumlahnya kan 11. Kali 3 yang menghasilkan 3 itu 3 kali 1 hasilnya 3. Perkalian 8 yang menghasilkan 16 yaitu 8 kali 2 hasilnya 16. Kita kalikan angka yang paling kecil, berarti 11 kali 1 hasilnya 11. Habis itu kita kalikan sampai 8 kali 1 sama dengan 8. Berarti kita di 16 kurang 8 hasilnya 8. Diketahui perbandingan unsur P dan Q menjadi R masing-masing adalah 4 banding 3. Jika direaksikan 16 gram P dan 15 gram Q, maka tentukan apakah zat sisa dan berapa massa R yang terbentuk. Jadi pertama kita nulis reaksinya P dan Q menghasilkan R. Dan kita tulis bandingnya 4 banding 3 dan hasilnya adalah 7. Jadi R itu adalah 7 dan tulis rasionya 16 dan 15. Perkalian 4 yang menghasilkan 16 adalah kali 4
dan perkalian 3 yang menghasilkan 15 adalah kali 5. Jadi kita akan mengambil yang terkecil, 7 kali 4 jadinya 8. Karena 3 angka beda sendiri maka dikalikan kali 4 jadi 12, dan 15 dikurangi 12 jadinya 3. Jadi sisa masanya 3 gram dan sisa zatnya adalah 28 gram. 8. Batu kuaran kalsium karbonat pada direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan kalsium klorida, air, dan gas. Karbon dioksida persamaan reaksi yang tepat untuk reaksi tersebut adalah kalsium karbonat Ca kali direaksikan larutan asam klorida HCl menghasilkan CaCl dan H2O liquid dan CO dan O2 gas. Masbiran. Dalam senyawa besi sulfida atau FSS, massa Fe dan massa S adalah 7/4. Jika 16 gram besi direaksikan dengan 8 gram sulfur, maka dapat ditentukan apa ada dari sisa dan berapa massa FSS. Nah, kita tulis reaksinya dulu. Fe direaksikan dengan S menghasilkan FeS. Tadi rasionya adalah 7/4. Mencari FeS 7 dijumlahkan 4 itu 11. Lalu kita tuliskan masanya. Fe ada 16, kalau sulfur ada 8. Nah, kita carikan perkalian apa yang menghasilkan 16. Itu jadi 2,3. Jadi yang 4 2. Nah, kayak pengalihan yang berbeda, kita menggunakan pengalihan kecil untuk mencari 11. 11 kali 2 itu 22. Untuk angka 7 kita kalikan dengan 2. 7 kali 2 14. 16 kurang 14 adalah 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sisa massa ada 2 gram. Massa FeS atau sulfida ada 22 gram. 10. Pada pembakaran magnesium yang dilakukan di udara akan dihasilkan zat magnesium oksida. Apabila magnesium yang dibakar sebanyak 0,098 gram menghasilkan 0,162 gram MgO, maka tentukan jumlah massa zat gas oksigen yang digunakan. Pertama kita tulis reaksinya. Mg direaksikan dengan O menghasilkan MgO.